Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Atila Kirana Ramadan. Saya adalah mahasiswa semester 3 dari UIN Raden Mas Said Surakarta dengan NIM 2121112227. Di sini saya akan menjelaskan sebuah konsep siasat daulah Islamiyah yang dibuat secara poster begitu. Baik, mungkin kita sering mendengar istilah daulah Islamiyah. Namun di sini saya akan menjelaskan atau mungkin lebih mengingatkan lagi apa sih daulah Islamiyah itu. Bahkan dalam beberapa tahun terakhir konsep-konsep siasa atau bernegara yang dibungkus dalam konsep Islam itu agak terdengar radikal atau negatif oleh sebagian banyak orang. Nah, maka dari itu saya di sini akan menjelaskan apa sih konsep siasat daulah Islamiyah itu kalau dari pandangan yang sebenarnya itu. Baik. Yang pertama, terkait apakah sebuah negara Islam itu wajib didirikan atau tidak. Nah, di sini para cendekiawan Muslim berbeda pendapat mengenai hal itu. Saya mengutip dari jurnal Negara dalam Tinjauan Al-Quran. Di situ tertulis Asrori Mukhtarom dan Rio Susilo tahun 2019 nomor 6, Munawir Zazali mengklasifikasikan 3 aliran pendapat terkait hubungan Islam dengan negara. Yang pertama, Islam adalah negara yang sempurna. Islam adalah negara yang sempurna dan serba lengkap sehingga kehidupan negara harus didasarkan pada syariat Islam. Terus yang kedua ada pada menitik beratkan bahwa Islam adalah agama yang semata-mata mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya. Mereka beranggapan bahwa Nabi dan Rasul diutus Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membimbing manusia agar kembali ke kehidupan yang mulia, tidak diperintahkan untuk mengapply suatu negara. Dari sebelum kita masuk dalam konteks pembahasan kita pada hari ini, tadi disebutkan prolognya tuh terkait apakah negara Islam itu wajib didirikan atau tidak. Dari kesimpulan yang tadi saya bacakan bahwa sebenarnya negara Islam itu mau Anda cek dari zaman pokoknya sesudah masa kenabian atau masa Rasulullah wafat, gak ada benar-benar dinasti yang mempertontonkan sebuah konsep negara yang Islam sebenarnya. Karena kalau kita perinci lagi dari dinasti Abbasiyah, dinasti Muawiyah, itu dari setiap dinasti ke dinasti lainnya mengalami perubahan yang signifikan dan juga perbedaan pula yang cukup terlihat dari berbagai perbedaan tersebut. Nah, maka dari itu tadi untuk sebelum maksud saya prolognya tadi pembukaan langsung apakah negara Islam itu wajib didirikan atau tidak, inilah untuk sebagai gambaran dulu bagaimana mungkin dari beberapa tahun terakhir ini banyak pandangan-pandangan buruk atau negatif tentang suatu konsep negara yang dibungkus dalam kata Islam. Kemudian kita langsung masuk aja, apa sih maksud pengertian siasat daulah? Secara istilah, baik di sini secara istilah daulah diartikan sebagai kelompok sosial
yang menetap pada suatu wilayah yang diorganisir oleh suatu pemerintahan yang mengatur kepentingan dan kemaslahatan kekuasaan dalam sistem daulah berjalan secara bergiliran sesuai dengan kehendak rakyat sebagai yang memberikan kepercayaan. Nah, maka dari sini kalau kita lihat Indonesia itu sempat ada yang bilang kan Indonesia ini harus berganti nih konsep negaranya sesuai Islam. Sebenarnya kalau kita lihat dari pengertiannya, Indonesia ini sebenarnya mengadopsi konsep-konsep Islam untuk dimasukkan pada konsep NKRI ini. Jadi kalau kita lihat dari pengertiannya dan kita refleksikan dalam konsep-konsep negara kita saat ini sebenarnya sama. Mungkin cuman orang menganggapnya dari bungkusnya saja, maka dibilang wah ini gini ya, bakal panjang lagi kalau kita bahas. Kemudian ada prinsipnya nih. Menurut Al-Maududi mengatakan bahwa negara Islam dibangun berdasarkan 3 prinsip, yaitu tauhid, risalah, dan khilafah. Ini prinsip-prinsipnya. Kemudian ada perbedaan dengan Barat. Pasti kalau kita bahan komparasi dengan Barat, pasti kita menemukan banyak sekali perbedaan karena negara-negara Barat itu banyak mengadopsi bagaimana pemikiran tentang kebebasan, tentang sekularisme. Nah, itu negara-negara yang pasti berbeda dengan konsep-konsep dalam Islam. Nah, di sini tertulis perbedaan yang pertama, tidak seperti teokrasi yang pernah dianut oleh bangsa Barat di mana pemuka agama memiliki dominasi untuk membuat hukumnya sendiri atas nama Tuhan. Khilafah adalah bagian kaum mukminin yang sama terikat oleh perjanjian untuk taat pada hukum Allah. Pemimpin tidak bisa seenaknya membuat aturan berdasarkan kehendaknya atau partai politiknya, melainkan harus sejalan dengan tuntunan Al-Quran dan tauladan yang diberikan pada Rasul. Pada saat yang sama, pemimpin dalam daulah Islami juga berhak dihormati dan ditaati selama dirinya tidak menyimpang dari hukum Allah. Nah, ini kita menemukan sebuah perbedaan kan, bagaimana yang secara singkat aja ya, perbedaan dengan negara Barat itu bahwa pemimpin itu untuk melakukan sebuah kebijakan, untuk menentukan sebuah langkah-langkah berikutnya yang harus diambil untuk kemaslahatan rakyat negara yang ia pimpin, ia tidak bisa seenaknya untuk bagaimana menjalankan sesuai dengan kemauannya sendiri atau dengan otaknya sendiri. Nah, dan dalam Islam, seorang pemimpin itu kalau membuat aturan itu harus dilandasi yang pertama dengan Al-Quran. Kemudian ada tauladan yang diberikan oleh para Rasul. Dan atau enggak gini, kalau kita ngambil dari Al-Quran dan tauladan para Rasul itu kan banyak sekali nanti perbedaan-perbedaan. Nah, kita ambil jalur tengahnya aja, bagaimana seorang pemimpin Islam dalam mengambil sebuah kebijakan. Sebenarnya gampang saya dan singkat saja adalah dengan cara di dalam suatu buah negara pasti kan ada yang namanya penasihat kenegaraan atau penasihat pemimpin negara. Nah, penasihat ini dalam konsep Islam adalah orang yang benar-benar paham, yang benar-benar yang paling ngerti lah, atau yang paling di bidang itu dia paling kuasai, yaitu di bidang Al-Quran, di bidang hadis, dan di ilmu-ilmu Islam yang lainnya. Mungkin itu perbedaan dengan negara-negara Barat. Kemudian ada dasar-dasar pokok negara daulah itu. Menurut Al-Maududi, dasar negara yang paling pokok dalam sebuah daulah Islamnya adalah Al-Hakimiyah atau kekuasaan legislatif dan kedaulatan hukum tertinggi di tangan Allah. Dalam istilah politik ini disebut teokrasi. Tuh tadi. Terus kemudian ada prinsip-prinsipnya. Al-Marwazi juga mengatakan bahwa negara Islam dibangun oleh 3 prinsip, yaitu tauhid, risalah, dan khilafah.
Kemudian juga tujuan politik yang dijalankan Nabi Muhammad. Nah, politik yang dijalankan Nabi Muhammad bertujuan menciptakan perdamaian dan persatuan-persatuan bangsa. Nah, ini sebagai bukti otentiknya adalah ketika Nabi berhijrah atau berpindah dari kota Mekah ke kota Madinah, itu kan Nabi mempersatukan kaum Muhajirin dan Ansor di situ. Untuk apa Nabi mempersatukan dua kaum tersebut? Karena takutnya ada dalam satu kaum itu timbul rasa iri, karena misalkan penduduk Madinah iri dengan mungkin penduduk Mekah yang mempunyai kedekatan yang spesial, karena penduduk Mekah itu kaum yang masuk Islam pertama dan Madinah itu yang berikutnya. Nah, Nabi ini berusaha mempersatukan keduanya untuk bagaimana perdamaian dan persatuan ini terjalin. Dan untuk kekuatan sebuah negara itu tidak bisa kekuatan-kekuatan itu terpecah-pecah. Maka itu Nabi menciptakan sebuah persatuan agar kekuatan-kekuatan Islam ini nggak mudah dimasuki atau didoktrin oleh pemahaman yang di saat itu bangsa Arab itu banyak sekali doktrin-doktrin yang mungkin Islam itu nggak terlalu bebas begitu saja dalam menjalankan syariatnya begitu. Kemudian ada hak pemimpin dalam negara Islam. Nah, pemimpin berhak dihormati dan ditaati oleh rakyat selama dirinya tidak menyimpang dari hukum Allah. Nah, jadi walaupun di dalam Al-Quran itu kita disuruh taat pada ulil amri atau pemimpin. Nah, di sini dijelaskan lagi lebih detail. Jikalau dirinya tidak menyimpang dari hukum Allah. Kalau menyimpang gimana? Ya kita luruskan dulu dalam sebuah khalifah pasca zaman Nabi, ada seorang rakyat yang sampai mengacungkan pedangnya ya kan. Dan dia berkata bahwa akan kuluruskan kau dengan pedang ini, dan khalifah itu nggak marah, justru mendukungnya ya. Jadi seperti itulah pemimpin-pemimpin yang mungkin nggak sejalan atau menyimpang dari hukum Allah, emang kita nggak bisa diemin. Dan kalau emang dia salah ya itu cara baiknya. Dan jangan mengatakan bahwa orang yang mengkritik atau orang yang beroposisi pada sebuah kepemimpinan itu adalah sebuah hal yang mungkin ekstrim atau mungkin ya berbahaya gitu. Ya, jangan disebut seperti itu, karena emang sebuah pemimpin itu karena matanya itu di depan, dia nggak bisa ngeliat ke belakang, dia bisa ngeliat ke kiri kanan, dan oleh sebab itu orang-orang yang mungkin paham bahwa yang dia lakukan ini salah wajib dan harus memberitahunya. Dan baik lagi, jangan menyebutkan orang yang mengkritik atau memposisikan dirinya sebagai oposisi itu adalah sebuah hal yang ekstrim itu. Mungkin aja itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.